Perkenalkan, nama saya Safik Tamam Sujian. Nama saya Anggoro Budi Prasetyo. Saya namanya Cempe Wisesa Lauwarta, tapi lebih dikenal Mbah Lau. Saya Reni. Saya Aibtu Tarmuji. Perkenalkan, nama saya Yoga Tulus Hidayat. Untuk Tongkarsa sendiri saya dirikan dan saya rintis itu pada tahun 2017. Saya selaku Ketua Podarwis di Kelurahan Jagalan dari tahun 2023 sampai 2026. Yang bilang saya budayawan itu siapa? Saya itu manusia biasa, sing seneng gambar, seneng resik-resik kali, seneng dolanan karo bocah cilik. Tapi memang bahwa kali kotor dibersihkan itu adalah budaya. Makan yang dulunya begini, kemudian pakai suru daun, kemudian pakai itu budaya makan. Babin Kamtipmas Kelurahan Jagalan dari Polsek Jepres Polresta Surakarta. Saya selaku pembina Kamtipmas yang ada di wilayah Kelurahan Jagalan. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jagalan. Ini sebenarnya adalah hal yang baru bagi saya dengan latar belakang saya dari seorang tenaga kesehatan. Saya Humas dari Podarwis Kelurahan Jagalan. Saya adalah seorang disabilitas tunadaksa, tapi masih bisa beraktivitas untuk bisa berjalan dengan baik. Jagalan ada, nama Jagalan ada. Kena itu Keraton Pakubono 10. Keraton Pakubono ini setelah Kartosuro, Mataram Kartosuro pindah ke sini ke Kasunanan ini menjadi Surakarta. Itu akhirnya berdirilah Jagalan. Karena kebutuhan daging, asupan daging yang dulu di Keraton Kartosuro belum butuh. Jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Jagalan ini 12.000 lebih ya, 12.000 jiwa lebih itu ya. Dulu itu konon ceritanya bahwa di Kelurahan Jagalan ini adalah pusat kalau dikatakan penyedia daging ya, sesuai dengan nama Jagal itu kan kaitannya dengan daging. Nah itu untuk kebetulan di Kelurahan Jagalan ini pada akhirnya ada dinas yang terkait, yaitu dinas Dispangtan ya, dinas ini untuk ketahanan pangan dan pertanian, yang juga di sana ada RPH-nya, rumah pemotongan hewan. Kalau di Jagalan itu berhubung kita berdekatan dengan rumah pemotongan hewan sapi di abattoir, tentu di Kelurahan Jagalan itu banyak orang-orang yang bisa mengolah daging sapi menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Ya, berbicara mengenai UMKM yang ada di Jagalan, memang Jagalan itu pasti terkenal dengan UMKM yang kategori kuliner ya Mas ya, seperti ramba, abon, kemudian dendeng lah, itu memang menjadi ciri khas daripada kampung Jagalan itu sendiri. Di sini juga ada banyak sekali juragan-juragan yang sampai sekarang, sampai detik ini masih punya jagal sendiri, menyembelih sapi sendiri seperti di Lembu Katon, kemudian di KL. Lah itu kita di Jagalan ini memang kaya dengan UMKM yang terkait dengan olahan-olahan sapi. Jadi kalau Jagalan itu kan nggak punya spot wisata yang bisa memadai untuk kayak ayo wisata di Jagalan, itu kan belum ada. Lah di Jagalan ini khususnya di RW 10, 11, 12 itu kan potensi untuk memunculkan, kalau kita sebut itu sebagai wisata oleh-oleh mungkin Mas, antara Kamtipmas dengan pelaku UMKM maupun pelaku kesenian. Apabila situasi Kamtipmas yang ada di wilayah atau Kelurahan Jagalan ini berjalan aman, nyaman, dan kondusif, UMKM yang ada di wilayah Jagalan ini bisa berjalan karena situasi yang aman.
Dengan demikian maka orang lain atau penduduk atau warga di luar Jagalan mau datang ke tempat Kelurahan Jagalan tujuannya untuk berkuliner maupun berbelajar atau kesenian. Kalau untuk Pok Darwis sendiri, jadi kepanjangannya adalah kelompok sadar wisata. Jadi kalau kegiatan-kegiatan atau apa yang sudah kita lakukan dari semenjak kita dilantik sampai sekarang itu ada satu kegiatan unggulan namanya Hajatan Ageng Kelurahan Jagalan. Itu dilaksanakan di bulan Mei. Jadi semua potensi kesenian, potensi UMKM dan semuanya benar-benar kita keluarkan waktu bulan Mei itu. Pelaku-pelaku seni yang ada di Jagalan itu banyak Mas, apalagi yang legend ini di wayang beber yang mungkin sudah hampir punah tapi masih dilestarikan sama Mbah Ning di RW 8 di Wonosaren. Kemudian besutan dari Pok Darwis Jagalan kemarin kita bentuk kelompok yang namanya Lembu Miluhur, yaitu isiannya menceritakan sejarah di mana berdirinya Kelurahan Jagalan, itu berbentuk seperti tarian-tarian seperti itu. Kemudian tarian juga itu ada Lembu Suro juga, itu miliknya Bapak Parjio Parsik, itu sudah menjadi aset Kota Surakarta juga. Setiap hari Kamis ya, 2 minggu sekali, setiap hari Kamis 2 minggu sekali. Kalau nggak salah minggu pertama dan minggu ketiga hari Kamis kita kumpul di Gedung Serbaguna ya. Alhamdulillah kita punya kekuatan Gedung Serbaguna yang cukup besar, kita tampung di sana. Dari kegiatan itu harapannya bisa melestarikan budaya yang ada di kelurahan. Kita ada juga pembinaan musik, itu ada keroncong, kemudian nanti kita mau ada juga grup gamelan yang sedang kita mau rintis ini. Terus kemudian ada juga tari, sanggar tari, kemudian pawiyatan bahasa Jawi atau tempat untuk belajar bahasa Jawa. Jadi experience-nya lebih kepada sumber daya manusia. Bapak saya itu waktu itu pengusaha kulit, membuat sepatu. Kemudian di situ sebelah barat jalan ini disuruh temannya Surono Petro. Itu Bu Parno itu membuat kerajinan busana dengan manik-manik untuk wayang. Meskipun dia sebagai penari tapi mau juga membuat busananya. Suaminya itu pemain gareng. Lah Pak Dullah itu rumahnya di sini, di sekitar Wonosaren situ. Terus ada Buning, wayang beber, banyak seniman-seniman di sini dan budayawan di sini. Termasuk ada reok, ada sanggar sini Pak Mul. Pak Mul itu yang ngajari wayang orang di PMS. Lah ini karena di sini banyak seniman yang berbudaya, tidak hanya ngeluti seni tapi berbudaya. Makanya kemudian setelah itu Bung Karno mengatakan Solo kota budaya. Solo bukan Solo, dulu Solo kota budaya. Jagalan ini setelah adanya Pak Darwis itu malah menjadi seolah setiap ada event kayak Hajatan Ageng, kayak 17-an itu banyak kayak media partner yang masuk, kayak sponsor yang masuk. Hajatan Ageng Jagalan itu kan semua potensi yang ada di Jagalan dihadirkan di kirap, jadi dikirap. Dan potensi kayak yang lain kayak di instansi pendidikan itu selalu dilibatkan, Mas. Kerjasama dengan pihak luar ya, kayak media partner. Terus kayak kemarin saya bisa membranding Solo Safari, itu responnya ya bagus dan sangat bersyukur karena membranding seperti itu tidak mudah Mas bagi saya. Tapi alhamdulillah itu bisa saya lakukan dengan teman-teman Pok Darwis, termasuk ketua Pok Darwis, termasuk dari stakeholder Kelurahan Jagalan, pemerintah Kelurahan Jagalan yang supportnya luar biasa terhadap kita semua.
brandingan dari Media Partner dan Solo Safari itu menjadikan nilai plus bagi Jagalan untuk bisa naik, bisa dikenal masyarakat yang lebih luas lagi. Melawan Belanda pada saat itu, karena waktu itu masih ontran-ontran perpindahan Kartosuro. Kami melakukan ini dengan konsep anak-anak karena kita melihat potensi kita kan anak-anak. Oh. Itu makanya kenapa kok kayak gini nih? Beberapa waktu kemudian pada bulan Desember 2022 saya di WA Mas Safik bahwasanya bahwa ada kegiatan di Pok Darwis Kelurahan Jagalan baru, pembentukan baru dengan lurah dulu Mas Yuda dan kebetulan ketuanya Mas Anggoro, dan saya langsung mau diajak bergabung. Dan pada waktu itu saya juga kaget malah dijadikan oleh mereka sebagai humas Pok Darwis. Kalau dari segi Pok Darwis, jadi begini Mas, kalau orang-orang itu kebanyakan mempersempit diri mereka sendiri dengan organisasi yang dia pegang. Contohnya di Pok Darwis. Pok Darwis itu dipersempit menjadi kegiatan yang konsen sama kesenian. Permasalahan intern antara keluarga, tetangga, miras dan sebagainya. Dan permasalahan-permasalahan itu yang seharusnya tidak boleh atau tidak sampai muncul ke tingkat polsek maupun polres, permasalahan-permasalahan tersebut bisa diselesaikan melalui Babin Kamtipmas. Sekarang enggak, peradaban semakin menurun. Enggak tahu sejarah, enggak tahu sopan santun, enggak tahu tok romo. Ini dunia seperti itu. Bagaimana kamu menghargai leluhur kamu, sejarah kamu, budaya kamu, peradaban leluhur. Makanya di Jagalan itu potensi dulu banyak sekali, banyak memang, banyak seniman, banyak kaum para budayawan. Padahal di dalam cita-cita para pemangku kebijakan dulu membentuk Pok Darwis itu tidak hanya sekedar untuk mewadahi potensi kesenian, atau tidak harus menjadi seniman dulu baru jenengan bisa jadi Pok Darwis. Tapi lebih dari itu, sebagai pelaku UMKM di Jagalan memang belum ada wadah ataupun seperti kelompok yang mengakomodir mereka semua. Kita ini belum mempunyai wadah UMKM. Jadi kalau paguyuban khusus para pedagang rambak dan para pedagang abon tadi sudah ada. Cuma kan tidak hanya itu, hasil yang ada di Jagalan tidak hanya itu. Ada juga di Jagalan itu penghasil batik misalkan, atau dia ada eksplorasi dari limbah tong ya, misalkan tong arsa, kemudian ada penghasil karpet dan sebagainya lah. Itu harapan kita nanti tentunya bisa menjadi sebuah wadah yang besar. Kalau untuk penerimaan disabilitas itu beragam Mas. Terkadang gini, kalau kita nggak bisa bekerja itu ya nggak mungkin kita diajak Mas. Yang penting kan kita bisa komunikasi dengan baik, kita bisa bekerja sama dengan tim dengan baik. Jadi orang tetap memberikan apresiasi terhadap disabilitas. Kelurahan ini adalah tidak terlalu luas ya, tidak terlalu luas, dan kami tidak mempunyai potensi alam sebagai penarik misalnya potensi wisata di Kelurahan Jagalan. Di kota ya Mas ya, tantangannya di kota itu kan tentu beda dengan tantangan-tantangan yang ada di wilayah pedesaan. Di mana di pedesaan tentu kalau kita ambil salah satu contoh misalkan di daerah Klaten, di daerah Cokro itu, di daerah Umbul-umbul itu ya. Jadi mereka sangat banyak sekali tempat-tempat yang bisa dieksplor sumber daya alamnya seperti Umbul. Ada juga di daerah Tangmangur seperti pegunungan, view-viewnya. Kemudian ada tanah lapang yang sangat luas yang bisa dieksplor. Nah, tentu di kota itu tidak bisa Mas.
Jadi sumber daya alam tentu di Jagalan ini kan tidak ada sumber daya alam. Di Jagalan ini tidak ada umbul, di Jagalan tidak ada view pegunungan yang menarik. Tapi lebih dari itu sebenarnya kita punya potensi dalam konsen 3 tahun ini harus kita bisa kita munculkan, bisa kita lebih eksplor lagi, yaitu sumber daya manusia. Makanya ketika saya melihat masa lalu yang dulu indahnya, makanya saya kemudian memberi ilmu saya kepada anak-anak kecil. Ayo bersih-bersih sungai, ayo membuat kesenian, ayo membuat gini-gini. Mengumpulkan anak-anak belajar pelajaran sekolah. Makanya akhirnya setelah saya dan teman-teman melakukan kegiatan positif, yang mabuk itu malu sendiri, nyingkir sendiri. Saya kan dulu pernah bekerja di Difabel Cafe di Laweyan, Mas. Dan pada waktu itu saya grand opening langsung didapuk untuk bisa berwawancara dengan para wartawan yang diundang. Sebenarnya saya tidak punya basic untuk bisa ngomong, tapi saya memberanikan diri bahwa saya ingin belajar ngomong ke depan publik. Saya alhamdulillah bisa bergabung di Kelurahan Jagalan dan dipercaya oleh Kelurahan Jagalan. Itu sangat luar biasa bahwa disabilitas itu bukan untuk istilahnya nggak diorangkan gitu, tapi dirangkul, seharusnya bisa dirangkul. Bahwa saya yang bisa dirangkul, saya alhamdulillah bisa berkontribusi banyak, setidaknya untuk Kelurahan Jagalan sendiri. Walaupun kami adalah kelurahan yang boleh dikatakan adalah perkotaan ya, tetapi tradisi atau hal-hal yang masih kita temukan di desa itu, di Jagalan itu masih ada. Kalau sumber daya manusia itu kan tentu yang kita eksplor adalah hasil dari apa yang dilakukan oleh manusia. Mbak Ria, Mas Anggoro, Mas Awik, terima kasih. Ini Jagalan satu-satunya yang bisa memasukkan seorang disabilitas di organisasi di tingkat kelurahan baru Jagalan, Mas. Ada salah satu dari ibu teman saya itu bilang, mbak kelurahan yang lain itu seperti Jagalan. Kan belum tentu bisa, Mas. Soalnya semua itu ada kebijakan masing-masing kelurahan. Ada yang mau nerima, ada yang nggak mau nerima. Jadi ya saya sangat bersyukur sih. Di dalam keterbatasannya, Mas Yoga itu bisa menampilkan ya, bisa memberikan, bisa dia itu menurut saya suatu bintang gitu ya. Yang lebih dari saya itu banyak, tapi kenapa saya yang dipilih? Karena mungkin saya komunikasi saya bagus dan relasi saya ke orang-orang di luar sana juga baik. Kan kalau punya relasi baik, otomatis branding tetap akan masuk ke Jagalan. Nah, ini saya waktu itu termasuk memberikan motivasi, saran-saran kepada Mas Safik dan Mas Anggoro, karena waktu itu panitianya Mas Safik, sementara Pokdarswisnya itu Mas Anggoro. Kehidupan Jagalan itu harus punya ciri khas. Kalau kamu mau mengangkat wisata harus punya ciri khas. Kalau nggak ada ciri khas, apa yang menarik? Punya kearifan lokal. Salah satu contohnya ini,
Ini kan nggak ada wayang seperti ini. Ini wayang sekarang ini harus milik Jagalan. Karena sapi, lembu. Urusannya dia. Dan ini aksara Jawa. Nah, orang tua saya itu kaya pada saat itu. Lah, tanya, kalau kamu tidak mau sekolah, terus kamu besok kepinginannya apa, mau jadi apa? Nah, itu. Saya ditanya begitu. Ya, saya ingin belajar menggambar. Setelah belajar itu sudah bisa melukis, meskipun elementer, dasar, gitu, apa nyeket, terus mewarna, ya, sudah berbentuk lah. Pak Dullah menyarankan, kamu jangan hanya belajar melukis. Bagus kamu bisa melukis, bisa untuk menghidupi kamu memang. Tapi persoalannya, kalau kamu tidak terarah kepribadian kamu akan menjadi egois. Kebetulan kita itu kan termasuk kelurahan yang sedang berkembang. Artinya kita pasif juga nggak pasif, kita aktif juga nggak aktif-aktif banget. Jadi kita berkembang. Artinya memang kita seperti orang yang baru mencari jati diri menuju ke arah yang lebih baik, lebih gemilang lagi. Mungkin pembedanya dengan kelurahan yang lain adalah di kolaborasi, Mas. Sebenarnya gini, boleh berubah, itu boleh. Memang harus berubah karena kebutuhan zaman. Leluhur kita itu sudah ngasih clue, nuting zaman kelakon sesuai zaman kekiniannya. Budaya itu harus berubah, harus berkembang. Arah perubahan yang membaik karena budaya. Kalau berubah ke arah yang membaik. Kalau tidak berubah itu budaya itu akhirnya malah mati sendiri. Dulu wayang itu relief, sekarang luntar. Wayangnya luhur, bentuknya saya. Kemudian sekarang berkembang menjadi wayang digital, ya tidak apa-apa. Tidak salah, harus berubah memang sesuai zaman. Tapi akarnya tetap, jangan lupa akar. Pohon yang besar tinggi itu karena dari akar. Spiritnya tetap, bentuknya berubah. Jagalan raket. Jagalan raket. Jagalan raket. Jagalan raket. Jagalan raket. Jagalan raket, rapi, inspiratif, kreatif, berbudaya, sehat.